warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten channel YouTube Perdana Saldi Amir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Konten kali ini kami membahas mengenai materi parasitologi. Parasit adalah organisme yang hidup pada permukaan tubuh atau di dalam organisme lain dengan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara mengambil seluruh atau sebagian makanan dari organisme tersebut. Parasitologi berhubungan dengan parasit, tuan rumah atau biasa dikatakan dengan hospes dan lingkungan. Parasit adalah organisme yang mengambil makanan serta perlindungan dari organisme lain, sedangkan hospes adalah organisme yang mengandung parasit. Parasitisme adalah hubungan timbal balik antara parasit dan hospes. Sedangkan di mana parasit dapat merugikan hospes karena mengambil nutrisi dari hospes, sedangkan hospes dapat menguntungkan parasit karena menyediakan nutrisi untuk parasit. Parasit bisa saja didapatkan dari berbagai kandungan, seperti dari tanah atau air yang terkontaminasi, makanan yang mengandung stadium infektif, arthropoda penghisap darah, binatang piaraan atau binatang buas, tumbuhan air, manusia lain, dan dari diri sendiri. Parasit dapat masuk ke dalam bagian tubuh kita dengan melalui berbagai cara, yakni mulut, menembus kulit, gigitan arthropoda, inhalasi transplasental, memari, hubungan seksual, transfusi darah, dan transplantasi jaringan. Adapun kelompok-kelompok parasitologi, yakni yang pertama yaitu protozoa. Protozoa adalah hewan bersel tunggal yang berinti sejati atau eukariotik dan tidak memiliki dinding sel. Protozoa berasal dari kata protos yang berarti pertama dan zoom yang berarti hewan, sehingga disebut sebagai hewan pertama. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan atas 4 kelas, yakni yang pertama Rhizopoda. Rhizopoda ialah hewan bersel satu yang dapat membentuk kaki semu. Adapun jenis Rhizopoda yang bersifat parasit yaitu Entamoeba histolytica. Parasit ini hidup di dalam usus halus manusia serta biasa atau dapat menyebabkan penyakit disentri amoebawi. Kemudian yang kedua dari parasit ini yaitu Entamoeba gingivalis, yakni sebagai parasit di dalam rongga mulut yang bisa atau dapat menyebabkan penyakit radang serta gusi berdarah. Kemudian parasit yang ketiga yakni Entamoeba coli yang menyebabkan diare dan lain sebagainya. Kemudian kelompok protozoa pada kelas kedua yaitu Ciliata. Ciliata ialah adanya tonjolan protoplasma yang membentuk rambut-rambut getar atau cilia yang berfungsi sebagai alat gerak. Salah satu jenis Ciliata yang bersifat parasit adalah Balantidium coli. Hidup parasit dalam usus manusia yang mampu mengakibatkan gangguan perut dan bisa menyebabkan diare berdarah. Kemudian kelompok protozoa kelas ketiga yaitu Flagellata. Flagellata memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Flagellata dibedakan menjadi dua, yaitu Phytonagellata yang merupakan flagellata autotropik yang berkloroplast dan flagellata yang jenis yang kedua yakni Subflagellata yang merupakan flagellata heterotropik yang tidak berkloroplast. Adapun jenis flagellata yang bersifat parasit yakni L. trophica dan L. branchialis yang menyebabkan penyakit kulit dan T. gambiens yang menyebabkan penyakit tidur. Kemudian kelompok protozoa pada kelas yang keempat yaitu Sprozoa. Sprozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Cara bergerak hewan ini dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Salah satu jenis parasit dari protozoa adalah Toxoplasma yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Gejala penyakit ini tergantung dari tempat infeksi. Kelompok parasitologi yang kedua yakni Nematoda. Nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik. Nematoda juga merupakan hewan tripoplastik dan Pseudosolemata atau berongga tubuh semu. Adapun jenis nematoda yang parasit pada usus manusia ialah sebagai berikut. Yang yaitu
cacing perut, cacing tambang, dan cacing kremi. Adapun jenis nematoda yang parasit pada darah dan jaringan pada manusia yaitu Dracunculus medinensis dan Manzonella osardi. Kemudian kelompok parasitologi yang ketiga yaitu Cestoda. Cestoda adalah nama yang diberikan untuk kelas cacing pipi yang parasit dari filum Platyhelminthes. Jenis Cestoda parasit pada usus manusia yaitu Taenia saginata dalam usus manusia yang dibawa oleh sapi. Kemudian yang kedua yaitu Taenia solium dalam usus manusia yang dibawa oleh babi. Kemudian jenis Cestoda yang parasit pada jaringan manusia yaitu Taenia solium dan Spirometra mansoni. Kemudian kelompok parasitologi yang keempat yaitu Trematoda. Trematoda atau disebut juga sebagai cacing isap ialah merupakan satu kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Jenis cacing Trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Adapun jenis Trematoda yakni Trematoda parasit pada paru-paru manusia yaitu Rhagonimus wester. Kemudian Trematoda parasit pada darah manusia yaitu Schistosoma japonicum. Kemudian Trematoda parasit pada usus manusia yaitu Fasciola busci, Esinostoma dan lain sebagainya. Kemudian Trematoda parasit pada hati manusia yaitu Fasciola hepatica. Kemudian kelompok parasitologi yang kelima yaitu Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang memiliki bentuk kaki yang beruas-ruas, berbuku-buku, dan bersegmen. Salah satu jenis hewan yang bersifat parasit pada manusia adalah nyamuk dan kutu kepala karena dapat menghisap darah sehingga menyebabkan penyakit malaria. Salah satu contoh dari berbagai spesies parasit dari kelompok parasitologi yang kami bahas tadi yaitu Balantidium coli dalam siklus hidupnya memiliki dua stadium yaitu stadium troposit dan kista. Umumnya kista tertelang melalui kontaminasi pada makanan dan air. Setelah tertelang terjadi excitation pada usus halus dan tropozoid berkoloni di usus besar. Tropozoid dalam lumen usus besar binatang dan manusia di mana memperbanyak diri